Halo guys, kembali bersama gue aja di netizen yang suka ngebahas bola. Oke, kabar baik soal timnas Indonesia seolah-olah nggak berhenti datang ya. Setelah Messi Lahar sudah mulai latihan dengan Twente, Marcelino yang udah mulai debut dengan Oxford, kemudian Jairo Riedwold yang sudah dikonfirmasi akan dinaturalisasi. Itu kan hal-hal bagus ya. Kemudian Kevin Dix yang akan ke Jerman. Ya, artinya ini peningkatan karir untuk Kevin Dix. Dan sekarang ada kabar baik lagi, yaitu Oleg Romani yang mendapatkan debutnya tadi malam. Luar biasa. Oleg Romani yang akhirnya mendapatkan debutnya tadi malam. Gue udah bilang ya sebenarnya, Oleg Romani ini kan bisa dibilang pemain termahal kelima di Oxford sekarang. Jadi kayaknya nggak mungkin kalau Oleg Romani ini tidak diberikan jam bermain gitu. Nggak mungkin ibaratnya Oleg Romani ini cuma pelengkap seperti yang dituduhkan oleh fans-fans Oxford ya, yang dimana mereka berasumsi bahwa Oleg Romani didatangkan cuma untuk strategi marketing ibaratnya. Menurut gue ini salah, karena Oleg Romani ini punya kualitas banget gitu ya. Dan kalau melihat mainnya Oleg Romani tadi malam, dia kan masuk di menit 79. Dan dia punya waktu sekitar 14 menit untuk bermain. Itu merepotkan sekali Oleg Romani, bahkan hampir mencetak gol kalau tendangannya masuk ya. Tendangannya kan kena tiang. Dia sempat buat peluang, tendangannya kena tiang. Jadi memang kualitas Oleg Romani ini sangat bisa bersaing di championship ini, dan gue harap Oleg Romani bisa membawa Oxford lolos dari degradasi championship ya, karena kontrak Oleg kan masih lama, dan kalau Oxford sampai turun ke kasta ketiga Liga Inggris ini kan sangat disayangkan, artinya level permainannya akan menurun. Dan itu cukup berbahaya untuk Oleg Romani sendiri. Karena apa? Pindahnya Romani dari Eredivisie ke Skybet Championship atau Liga 2-nya Inggris pun menurut gua udah sebuah penurunan sebenarnya. Karena apa? Level Eredivisie dan Championship ini bisa dibilang Championship masih di bawah dari Eredivisie. Masih di bawah selevel lah. Kalau bisa bicara ranking kan Eredivisie peringkat 6, Skybet Championship ini peringkat 11, jadi berbeda 4-5 peringkat gitu. Jadi itu pun sudah menggambarkan Skybet Championship masih sedikit di bawah dari Eredivisie. Tapi gue akan sangat legowo kalau Oleg Romani starter. Ibaratnya dia menjadi pemain kunci di Oxford. Kenapa? Karena di Utrecht atau di Eredivisie dia cuma menjadi cadangan dan jarang mendapat menit bermain, dan itu akan lumayan berbahaya kepada karirnya, akan lumayan berbahaya kalau dia jarang bermain gitu ya. Oke, Oleg Romani ini dijadwalkan akan mulai diproses ke DPR setelah DPR reses ya. DPR reses itu terakhir tanggal berapa sih? Harusnya sih udah beres ya. Jadi harusnya akhir Januari ini Oleg Romani itu harusnya sudah mulai mengurus berkas untuk ke DPR. Harusnya ibaratnya pemerintahan DPR ini harusnya sudah bergerak untuk menaturalisasi Oleg Romani, harusnya udah dimulai gitu, wawancara dan segala macam. Jadi kita tunggu kapan Oleg Romani ini akan mengambil sumpah, karena ya kalau bicara waktu kan masih lumayan lama ya. Pendaftaran itu kan 2 minggu terakhir, berarti sekitaran tanggal 9 dengan 8 Maret mungkin pendaftaran terakhir ya, dan berarti masih ada waktu 1,5 bulan. Artinya masih punya banyak waktu bahkan untuk mengurus, mungkin kalau Jairo pun diurus, punya waktu untuk mengurus 2 pemain naturalisasi. Jadi gue harapkan Jairo pun bisa datang ya, dan Oleg Romani kalau misalkan lancar segalanya harusnya ya Februari pertengahan mungkin sudah bisa ya untuk mengambil sumpah. Mengambil sumpahnya mungkin di luar negeri ya, karena kalau ke Indonesia kan Romani sekarang sedang berjuang mendapatkan tempat utama di Oxford, jadi pasti Romani sekarang lagi fokus ke klubnya. Jadi itu hal yang sangat baik ya, karena match sharpness atau feeling bermain itu sangat dibutuhkan seorang pemain untuk mencapai kondisi yang 100%. Dan kondisi yang 100% itu bisa didapatkan kalau pemain itu diturunkan terus, which is nggak usah 90 menit setiap saat lah, tapi
misalkan pertandingan sekarang 90 menit, pertandingan berikutnya mungkin sub ya, main dari menit 60 70, itu pun nggak apa-apa. Asalkan dia selalu dikenalkan dengan atmosfer permainan. Supaya apa? Feeling dan visi bermainnya tidak hilang. Feeling dan visi bermainnya tidak hilang. Kemarin kan gue sempat was-was kok Romani selama di Oxford so far ini nggak pernah bermain. Bagaimana nanti ketika dia mau digunakan timnas Indonesia? Apalagi pemain asli level Romani di striker ini nggak ada sama sekali. Ya kan, Sananta, Hoki, Strike ini kan nggak ada yang selevel sama Romani. Romani kan punya level permainan yang paling tinggi dari semuanya. Dan kalau level permainannya hilang, ini kan akan sangat merugikan untuk timnas Indonesia. Jadi gitu. Jadi ini adalah kabar yang sangat baik sekali. Gua harapkan Romani bisa selalu Februari mungkin ya, Februari bisa mulai terus starter. Dan yang paling penting adalah nggak cedera. Bermain safe dan tidak cedera gitu. Dan kalau bisa perform ya, ibaratnya banyak mencetak gol supaya ya dia punya motivasi gitu. Dia punya motivasi dan optimisme yang tinggi sebelum dia nanti akan menggunakan jersey timnas gitu. Luar biasa ya untuk Romani. Ditunggu kabar-kabar baiknya yang lainnya. Kemudian gue masih menunggu kabar dari Emiliano Jonathans ya. Emiliano Jonathans masih sangat gue tunggu. Balik lagi, tadi gue nonton podcastnya Bang Hamdan ya, Bang Hamdan di YouTube-nya Coach Justin. Dia ternyata bilang kalau dia sudah beberapa kali mengobrol dengan orang tuanya Emiliano Jonathans yang ada di keluarga orang tuanya ya, yang ada di Depok. Jadi keluarga Emiliano Jonathans ini ada di Depok ya. Keluarga besarnya ada yang di Depok, ada yang tinggal di Depok. Katanya sudah beberapa kali mengobrol dan Emiliano ini sebenarnya menyatakan ketertarikan, tetapi Emiliano ini masih ingin fokus ke klubnya. Dan mendapatkan tempat utama di Utrecht. Jadi dia mungkin akan mulai memutuskan ketika dia sudah mencapai targetnya. Yaitu dia bisa starter di Utrecht. Dan itu kan kita nggak tahu kapan kan, karena Emiliano Jonathans ini masih menjadi sub di Utrecht. Jadi kita tunggu ya kabar dari Emiliano Jonathans. Berarti dengan pernyataan ini Emiliano Jonathans kemungkinan Maret tuh tidak bisa diproses. Juni pun kayaknya agak sulit ya, karena ya Liga Eredivisie masih panjang ya sampai bulan Juni. Jadi kita lihat proses Emiliano Jonathans ini akan sampai sejauh mana. Mudah-mudahan sebenarnya kalau bisa timnas ini lolos ke Piala Dunia di bulan Juni. Supaya apa? Emiliano Jonathans tidak berpikir dua kali untuk membela timnas. Karena privilege-nya adalah main di Piala Dunia. Main di Piala Dunia akan menjadi privilege yang sangat seksi untuk pemain-pemain grade A dan grade S berdatangan ke Indonesia. Dan itu akan sangat bagus untuk masa depan kita juga. Di Piala Asia 2027, bayangkan kalau kita bermain dengan pemain grade A, grade S. Piala Dunia 2030 apalagi. Wah, 2030 itu akan pecah sekali. Indonesia akan pecah sekali menurut gua. Dan itu harus di-trigger dengan Piala Dunia 2026. Jadi gue harapkan Kluivert bisa perform ya. Meskipun Anda tidak ditargetkan untuk lolos ke Piala Dunia 2026, tapi Piala Dunia 2026 akan menjadi pintu kita untuk bisa meraih tier 1 Asia. Untuk supaya kita bisa selevel dengan Jepang, Korea, ataupun Australia. Gitu-gitu. Oke, itu kabar baik oleh Romani ya guys ya. Masih dipantau juga kabar baik dari Mads Hilhers ya. Masih dipantau juga kabar baik dari Kevin Dix. Dan juga Marcelino mungkin ya. Karena Marcelino akan bermain lagi dengan tim mudanya gitu ya. Bye.